Kategori busana muslim dengan nomor peserta 22 putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Orang Jakarta pakai kebaya, kebaya panjang selengan tangan. Sambutlah salam saya walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Dewan Juri serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Zat yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Saking sayangnya kepada kita semua, diberikannya kita nikmat yang sangat banyak dan tidak pernah putus-putus sampai saat ini. Salawat bertangkaikan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya yang mulia dan para sahabat-sahabatnya yang setia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan ceramah singkat yang berjudul Perubahan dan Perkembangan Zaman setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 671 Masehi. Mengapa dikatakan tahun gajah? Ada yang tahu? Karena pada saat Nabi SAW lahir, banyak tentara mengendarai gajah yang hendak menghancurkan pasukan Ka'bah. Tetapi jahat mereka itu tidak tercapai, karena mereka dihujani batu kerikil yang dibawa oleh burung ababil dari neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dulu sebelum Nabi dilahirkan, kondisi masyarakat khususnya masyarakat Arab tak ubahnya hewan. Hukum-hukum yang diterapkan pun adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Dulu sebelum adanya Nabi, perbudakan merajalela. Wanita-wanita Arab tak lebih dari boneka seks. Bahkan menurut data sejarah, wanita-wanita Arab tak dapat hak waris dari suaminya. Meskipun dikenal sebagai bangsa yang jago bersyair, tetapi perilaku mereka tak ubahnya hewan. Karena itu sebelum adanya Nabi, bangsa Arab disebut sebagai bangsa jahili. Bangsa jahili bukan berarti bangsa yang bodoh otaknya, melainkan bangsa yang buta akal pikiran dan hatinya. Toh buktinya mereka jago bersyair, jago berdagang, bahkan mereka pun jago berperang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada saat Nabi dilahirkan dan dijadikan sebagai Rasul, ia diberi tugas oleh Allah untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya. Dengan dibekali wahyu Al-Quran, beliau terus mengajarkan masyarakat
tentang kasih sayang. Secara pelan-pelan dan penuh kesabaran, beliau mengajarkan masyarakat Arab tentang menghormati dan menghargai wanita. Alhasil, perlakuan terhadap wanita pun berubah. Dari yang tadinya tidak mendapatkan hak waris sama sekali, kini berubah termasuk menjadi dalam golongan ahli waris. Bahkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan masyarakatnya untuk memberikan penghormatan dan penghargaan yang lebih kepada sosok ibu. Nabi juga menganjurkan kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Percuma setiap hari kita sholat 5 waktu, kalau kita masih suka menyakiti tetangga kita. Percuma kita berpuasa bila lisan kita masih suka menghina teman kita. Dan alangkah sia-sianya seluruh ibadah makhluk kita bila hubungan kita dengan sesama muslim tidak akur. Rasulullah SAW sangat baik kepada sahabat-sahabatnya. Nabi kita sangat akur kepada tetangga-tetangganya. Bahkan terhadap orang kafir pun mereka diperlakukan baik oleh beliau. Maka dari itu, kita sebagai umatnya sepatutnya kita untuk mencintainya dan menjadikannya sebagai panutan dan teladan sebenarnya. Terlebih, Rasul sangat-sangat mencintai kita sebagai umatnya. Sejarah mencatat bahwasannya di saat mendekati ajalnya, beliau tidak menyebutkan istrinya, tidak pula menyebutkan anaknya. Tetapi yang disebutkannya berulang-ulang adalah umatku, ummati, ummati, ummati. Dan kita semua adalah umat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. And now that among you is the messenger of Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya di dalam diri kalian semua ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ketika disebut nama beliau, seharusnya kita lebih menjaga lagi kehormatan dan kemuliaannya. Karena apa? Karena kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kemenangan. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, jekangnya hatimu menempuh rindangnya. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, hikmah yang dapat kita ambil dari ceramah yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana cara kita untuk mengaplikasikannya dan bagaimana cara kita untuk mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa yang dicontohkan Rasulullah agar kita menjadi umat yang berakhlakul karimah dan umat yang berintelektual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an.